Dua smartwatch ini harganya 1 jutaan, tapi mana ya yang lebih sporty dan yang mana yang terlalu kasual? Let's check it out. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait kayak ukurannya dari desain ini dan juga diameternya. Gue langsung tampilin aja on papernya, tapi gue mau kasih lihat secara visual. Ini layarnya seperti ini ya, terus ketebalannya seperti ini. Dengan on papernya gue udah kasih lihat ya di screen ini, semoga lo bisa lihat. Dan jadi frame-nya itu atau pinggir-pinggirannya itu kalau yang tertulis tuh si CMF itu dia bilangnya aluminium. Nah, sedangkan kalau misalnya si LW10 itu nggak tertulis, tapi kalau berdasarkan feel gue pegang-pegang ini sih case-nya juga mirip-mirip ya, kayaknya aluminium juga, dan belakangnya tuh kayak dari plastik gitu ya. Nah, kalau misalnya lu penasaran kayak kalau cuman lihat kayak angka-angka doang, ukurannya kan susah. Langsung gue pakai aja di wrist gue, kurang lebih tuh semacam ini untuk si LW10 dulu mungkin. Habis itu kalau si di CMF kurang lebih seperti ini. Nah, sedangkan kalau misalnya lu punya pergelangan tangan yang lebih kecil, misalnya ini sama-sama cowok juga, tim kita pakai kurang lebih seperti ini. Nah, gimana kalau cewek yang punya kecenderungan wrist-nya ya lebih kecil lagi kan? Nah, itu seperti ini tampilannya. Memang kalau lu lihat, apalagi kalau misalnya lu cewek tingginya tuh nggak sampai 160 atau enggak kayak 160 mentok gitu ya. Nah, itu akan terlihat besar ya, terutama untuk si yang CMF Pro. Lu bisa lihat nih kayak gede banget gitu. Dan kalau misalnya lu nanya ke gua gimana sih kalau dipakai sehari-hari atau bahkan dipakai mandi, dipakai olahraga, dipakai tidur, ini gua nggak merasakan ada masalah sama sekali. Masalah dalam artian kayak iritasi atau gatel-gatel, lu bisa lihat tangan gua, ini nggak ada masalah ya, lu kayak gatel-gatel atau apa. Silikonnya juga aman gitu. Nah, kalau gua pribadi sih walaupun pakai smartwatch sekalipun, gua lebih prefer yang silikon ataupun nilon. Gua kurang suka yang pakai kulit gitu. Tapi ya karena gua udah pakai ini untuk kayak lari, tidur, terus juga pas mandi, gue bisa jamin lu juga nggak akan merasa ada masalah terhadap silikon dari kedua smartwatch ini. Oke, sekarang kita komenin lebih dalam ya. Mungkin dari tadi lu juga udah lihat screennya dari kedua jam ini. Gue langsung tampilin on papernya aja untuk kayak pixel-pixelnya, tapi kurang lebih mirip-mirip lah kalau secara on paper. Nah, by the way, ini gue memang sengaja brightness-nya gue turunin karena biar menyesuaikan dengan kondisi kamera gue. Karena kalau brightness-nya gue langsung kayak plot yang paling atas, itu bakal nanti di layar video ini bakal kayak jelek banget dan lu nggak dapat informasinya. Nah, ini gue mau kasih lihat aja kalau misalnya ini semuanya touchscreen ya, baik si LW10. Nih lu bisa lihat responnya juga oke ya. Gue nggak pernah merasakan ada masalah. Masalah tuh dalam hal kayak delay. Biasa kan kadang-kadang kalau smartwatch yang kurang bagus touchscreen-nya itu, biasa lu kalau mau ngapa-ngapain tuh bakal kayak ada agak lagging. Nah, untuk hal ini menurut pendapat gue seri ya, dua-duanya si LW10 punya respon yang bagus. Sedangkan juga dengan si CMF Pro juga bagus nih, nggak ada masalah. Kalau misalnya lu lagi lebih cari ke arah smartwatch dan specifically brandnya itu Garmin, gue udah pernah bikin video ulasannya yang membandingkan antar model. Jadi lu bisa memilihnya dengan lebih gampang lagi. Klik kanan di atas untuk videonya ataupun linknya juga bisa dicek di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, selanjutnya kita ngomongin terkait health and activity tracking features yang tentunya dimiliki AGP Sport LW10 dan juga CMF Pro. Nah, heart rate-nya itu bisa dideteksi pada saat yang kita pakai sehari-hari ataupun on the spot pada saat kita memilih opsi dari si heart rate sensornya seperti ini. Selain heart rate sensor, kedua smartwatch ini juga dibekali oleh sensor pulse ox atau SpO2 yang dimana kalau misalnya lu pakai buat tidur, dia juga akan mendeteksi, tapi juga bisa pada saat on the spot seperti ini. Lu juga bisa mendeteksi tingkat stres lu, tapi dalam hal ini untuk si LW10 gua ngerasa insight-nya lu bisa lihat di sini datanya tuh lebih komprehensif jika dibandingkan dengan si CMF Pro. Dan kalau misalnya lu lagi cari smartwatch yang bisa bantu lu untuk olah pernapasan, ya dua-dua jam ini juga ada.
Dan keduanya tentunya memiliki fitur activity tracking yang simple kayak steps. Kalau menurut pendapat gua, dua-duanya ini punya kekurangan karena gua ngerasa silih berganti mereka itu suka kayak undercount dan juga overcount. Nah, itu semua bisa dilihat di jam. Tapi mungkin gua bakal kasih tahu lu lebih dari kayak penyajian datanya mana yang lebih menang. Menang dalam artian lebih lengkap lah, terasa lebih komprehensif dan insightful. Kalau menurut pendapat gua, untuk si CMF Pro itu kita nggak ngomongin keakuratan ya, tapi kita ngomongin terkait penyajian data. Gue lebih suka penyajian data steps yang ada di iOS 10 dibandingkan dengan penyajian data yang ada di CMF Pro. Walaupun keduanya tuh ya sama, ada yang di jam, ada juga di aplikasi. Tapi kalau misalnya ngomongin di aplikasi, penyajian stepsnya di iOS 10 itu bisa lebih dengan rentang waktu yang lebih lama, day by day, weekly atau month. Sedangkan kalau di CMF entah kenapa gue ngerasa, dan nggak sampai detik video ini dibuat, itu nggak ada tuh yang rentang waktunya lebih panjang. Untuk sleep tracking, keduanya menurut pendapat gue untuk mendeteksi durasi itu nggak ada masalah sih. Gue cukup impress karena ya gue kan yang tahu durasi tidur gue. Nah, tapi kalau untuk kedetailan data, dalam hal ini gue ngerasa ya kalau misalnya si iOS 10 itu lebih komprehensif. Bukannya karena si CMF Pro cuman kasih tahu durasi, tapi kalau misalnya di CMF Pro itu juga kasih tahu kayak sleeping stage-nya, kayak rasio-rasio tidur semacam itu juga ada di iOS 10. Jadi intinya tuh cukup oke. Tapi gue nggak terlalu mendapatkan insight yang bisa langsung gue telan aja. Maksudnya apa? Kalau di iOS 10 itu setidaknya di aplikasinya itu kita bisa melihat sleeping score kita. Jadi dalam hal ini gue bisa melihat data gue dengan lebih mudah dan mendapatkan kesimpulan yang lebih mudah. Nah, tapi kalau ngomongin terkait data apa yang ada di iOS 10 tapi nggak ada di CMF Pro, yaitu ini cuma ada di aplikasinya sih, yaitu adanya data heart rate variability, tapi dengan perhitungan yang sedikit berbeda dengan Garmin. Ya, oke, sekarang kita ngomongin sport dan training features. Nah, untuk on papernya CMF Pro itu punya aktivitas olahraga yang bisa direkam 110-an. Nah, sedangkan kalau si iOS 10 itu cuma 50-an. Tapi bedanya adalah kalau misalnya CMF Pro itu benar-benar lebih kayak spot activity-nya tuh banyak, tapi kalau pas lu buka satu-satu tuh kurang lebih ya datanya tuh benar-benar simplistik gitu. Nah, gua nggak bilang iOS 10 juga lebih detail datanya, tapi setidaknya lebih kayak ada beberapa hal yang bisa disajikan lah. Dan walaupun secara on paper itu 50 plus doang, si iOS 10 itu satu-satunya yang memiliki sport activity pool swimming kalau dibandingkan dengan CMF Pro. Dan selanjutnya kalau misalnya lu emang ya lebih sering lari, gue mau kasih lihat pada saat lu berlari itu data yang lu bisa lihat sembari lari itu apa aja sih, kurang lebih nih seperti ini. Tapi lu udah bisa menyimpulkan lah ya si iOS 10 ini lebih lengkap ya kalau pada saat kita lari data-data yang bisa kita pantau gitu. Dan kalau misalnya lu mau lihat datanya setelah lu lari, kurang lebih kalau untuk jamnya seperti ini. Untuk di CMF Pro lu bisa ngeliat memang ya lebih kayak ala-ala smartwatch lah ya, kayak lebih simplistik gitu. Sedangkan kalau di iOS 10 gua ngerasa ya walaupun bukan yang paling lengkap ya, tapi setidaknya tuh kayak ya sedikit lebih serius lah. Walaupun tadi gue udah bilang si iOS 10 itu sedikit lebih niat dalam hal kayak penyetingan untuk kayak lari, dan pada saat untuk lo melihat datanya baik di jam ataupun di aplikasi yang kayak tadi gue kasih lihat, itu tidak bikin gue cukup puas nih. Kenapa? Karena dua-duanya baik si iOS 10 atau si CMF Pro ini bahkan nggak bisa kasih data VO2 max. Dan karena kasih data VO2 max aja nggak ada, jadi nggak usah berharap kalau misalnya lu mendapatkan data kayak semacam kayak training effect. Kenapa? Mungkin buat teman-teman yang buat tahu, lu emang atlet bukan? Maksudnya gini, jadi kalau misalnya kita olahraga itu kan sebenarnya kita pengen itu sustain, itu menjadi habit. Dan untuk dari sesi 1 olahraga dan ke sesi
sesi selanjutnya, kan kita di antara sesi itu kita perlu kayak tahu ya kondisi kita dan impact dari training kita itu apa. Nah, itulah yang nggak ada di dua smartwatch ini. By the way, kalau misalnya lu suka olahraga dan nggak bisa hidup tanpa musik dan lu lagi cari yang open ear design. Nah, gue udah bandingin antara si yang terkenal Shokz Open Fit dengan penantang barunya nih, namanya Open Rock Pro. Klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang gue mau ngomongin yang cukup penting nih, yaitu GPS and heart rate accuracy. Pertama-tama gue mau ngingetin kalau misalnya CMF Pro itu tidak dibekali oleh satelit ataupun GPS. Jadi kalau misalnya lu mau lari ya lu mesti bawa smartphone-nya biar bisa sejam ini tuh kayak memberitahu lu ya lokasi lu, terus kayak memberitahukan kayak data-data lainnya yang ada hubungannya dengan dunia lari. Sedangkan kalau misalnya L10 simpelnya ya lu nggak usah bawa smartphone dan lu tinggal ya pilih aja running dan lu lari dan maka ada data GPS-nya juga. Dan setelah lu lari itu juga datanya bisa diekspor dalam file-file yang udah memang formatnya tuh benar-benar umum kayak misalnya data GPX gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat gua kita mulai dulu dengan si GPS-nya. Connection-nya menurut pendapat gua si CMF Pro ini untuk terkoneksi mendapatkan kayak sinyal GPS dari smartphone lu tuh berdasarkan pengalaman gua beberapa kali coba untuk lari kayak memang agak sedikit lebih takes time dibandingkan LW10. Tapi bukan berarti si LW10 itu juga cepat. Nah, tapi setidaknya sedikit lebih cepat lah gitu ya dibandingkan dengan CMF Pro yang mengandalkan smartphone gitu. Nah, pengalaman gue berlari dengan kedua jam ini menurut pendapat gue kalau si CMF Pro itu entah kenapa kadang itu sering jumping ya pace-nya. Karena gue tahu kalau misalnya gue ada di pace 7 misalnya larinya ya gue tahu tuh kayak kurang lebih tuh gue berasanya tuh ya larinya segini mestinya pace 7 gitu. Tapi di CMF Pro ini itu dia suka kayak mendadak di atas 10 gitu ya. Berarti kan agak terlalu lambat ya hitungannya. Nah, sedangkan kalau di LW10 itu ya cukup lah maksudnya mengimbangi dengan ekspektasi dan asumsi gue terhadap pace gue sendiri gitu ya. Dan akhirannya distance-nya sih sebenarnya CMF Pro tuh kayak nggak jauh ya kalau dibandingkan dengan si LW10. Tapi memang pace-nya jadi kayak gue ngerasa kok gue kalau tiap kali lari dengan effort yang sama, pace gue tuh selalu dianggap lebih lambat di CMF Pro. Nah, sekarang yang penting nih terkait akurasi heart rate pada saat lari. Nah, kalau gue selalu bandingin itu dengan si Polar H10 yaitu chest strap atau enggak heart rate monitor yang ada di dada. Asumsinya kalau data dari kedua smartwatch ini mendekati itu semakin akurat. Nah, berdasarkan nih gue kasih lihat aja langsung 2 sesi lari gue, datanya dari yang average sama max-nya. Lu bisa lihat sendiri di mana di sesi yang kedua itu si max dari si CMF Pro itu agak sedikit jauh ya dibandingkan si Polar. Tapi lu bisa lihat juga data-data sebelumnya yang mana kurang lebih ya cukup mirip-mirip lah kalau misalnya kita melihat si Polar H10 ini sebagai benchmarknya. Kalau ngomong-ngomong terkait GPS, gue udah pernah coba lari GPS di tempat yang konturnya atau medannya cukup challenging atau enggak kayak berbukit dan banyak gedung-gedung. Nah, itu gue ngebahas terkait si Coros Pace 3 dan juga Garmin Forerunner 165. Kalau lo mau cek behind the scene-nya langsung klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, selanjutnya ngomongin terkait smart features dan connectivity-nya ya. Tentunya ini connect-nya ke smartphone menggunakan kayak Bluetooth dan kalau misalnya notifikasi ya standar lah ya. Dan kedua smartwatch ini juga memiliki fitur yang sebenarnya penting nggak penting tergantung lu, yaitu fitur di mana remote kamera. Biasanya tuh gue pakai kalau misalnya kayak lagi workout, gue pengen rekam dan gue nggak mau bolak-balik antara barbell terus mesti deketin smartphone. Jadi ya udah gue pakai si jam ini untuk pencet kameranya dari jamnya langsung. Simple sih. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya ngomongin smartwatch yaitu identik dengan Bluetooth phone call. Nah, kurang lebih kalau misalnya lu berbicara via mic yang ada di smartwatch ini baik si LW10 dan CMF Pro kurang lebih kayak gini nih suaranya. Halo Bray, ini gue pakai CMF Pro. Lu bisa dengar suara gue nggak? Gue lagi ngomongnya di smartwatch doang loh, nggak pakai HP. Maksudnya HP-nya gue kantongin. Bisa dengar gue jelas nggak? Gue juga bisa dengar suara lu langsung dari smartwatch si CMF Pro ya. Halo, bisa dengar suara gue? Halo. Wah, bisa banget nih, suaranya jelas banget. Oke, jadi lu bisa dengar suara gua. Ini gua padahal ngomongnya dari jam ya menggunakan fitur Bluetooth phone call dari AG Sport LW210. Oh, jadi ternyata
jam aja bisa ya, mikrofonnya itu sebagus ini. By the way, kalau misalnya lu kayak gua suka olahraga tapi juga harus membuat konten, tentunya lu perlu alat kamera yang simple tapi juga punya kualitas yang oke. Jangan lupa untuk cek ulasan gua terkait si Insta360 baik yang Go3 ataupun yang One X3. Kira-kira perbedaannya apa aja, jadi lu juga bisa milih klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Nah, bagaimana untuk baterainya secara on paper, gua langsung tampilin aja ya. Gua langsung share experience gua. Sekitar 5 hari dengan setiap hari gua pakai pastinya ada kayak notifikasi dari WhatsApp ataupun kayak notifikasi lainnya itu gue nyalain sengaja, dan tiap hari gue juga workout. Nah itu kurang lebih setelah 5 hari itu si LW10 itu punya kayak 66%, sedangkan si CMF Pro itu sisanya 53%. Oke, kesimpulannya apa sih? Kita mulai dulu dengan harganya. Pada saat video ini dibuat, ini langsung gue tampilin nih harga kedua smartwatch-nya itu kurang lebih sekian. Nah, kalau menurut pendapat gua, kalau misalnya lu pengen ya lebih dari segi fashion dan segi looks, kayak oh gua anak tech banget nih, gua kerja di kantor startup gitu ya. Vibe-nya sih itu lebih kayak bakal dapet kalau lu pakai si CMF Pro ya, karena kayak ya ala-ala kayak Apple Watch gitu ya. Tapi memang secara fitur olahraga itu amat sangat minimalistik gitu ya. Jadi kalau lu cuman ya sekedar kayak ya gue pengen kayak buang keringet lah, istilah olahraga buat buang keringet. Nah terus kayak pengen kayak notifikasi oh lu mesti berdiri, oh lu mesti tidurnya durasi tidurnya sekian, ya itu mungkin CMF Pro itu buat lu. Tapi kalau lu misalnya lebih sedikit mungkin kayak satu level sedikit atau nggak setengah level di atas itu keperluannya, misalnya lu gue udah mau mulai lari nih, lari kayak sekitar 1 kilo 2 kilo mah udah oke. Dan jadi gue pengen data yang lebih lagi gitu ya, karena pengen tahu kayak stride-nya gimana, terus kayak data-data lainnya, dan tentunya mau lari tanpa harus bawa smartphone. Nah lu pilih si IGP Sport LW10 karena secara data dan juga ada fitur built-in GPS kayaknya tuh lebih mendukung buat apalagi lu yang olahraganya lari. Thank you udah nonton, jangan lupa untuk selalu tanya kalau misalnya saya ada bingung di kolom komentar, atau enggak follow kita di sosial media, Instagram kita dan TikTok kita itu di @WearIndonesiaOfficial. Dan kalau misalnya mau support kita seperti biasa bisa membeli produk-produk yang gue udah bahas ya, salah duanya ya ini CMF Pro dan juga IGP Sport LW10. Linknya tuh ada di description box yang menuju ke situs kita yang namanya wia.id. Thank you.